Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzana, NIM 1912210077. Kami dari kelompok 4, kelas 3 RFF semester 3 akan menyampaikan materi tentang analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajer dalam perencanaan laba jangka pendek. Analisis CVV memiliki banyak aplikasi, diantaranya yaitu 1. Menentukan harga jual produk dan jasa. 2. Memperkenalkan produk atau jasa yang baru. Ketiga, menggantikan sebuah peralatan. Keempat, menentukan titik impas. Kelima, menentukan bauran produk terbaik. Dan yang terakhir, melakukan analisis strategi dengan menggunakan bagaimana jika. Analisis CVP dapat mengarahkan banyak permasalahan lainnya, yaitu 1. Jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh titik impas. Kedua, pengaruh dari pengangguran biaya tetap pada titik impas. Dan yang ketiga, pengaruh dari peningkatan harga atas laba. Titik impas. Titik impas yaitu titik di mana pendapatan sama dengan total biaya labanya 0. Titik impas dalam satuan unit. Metode persamaan menggunakan model CVP secara langsung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Penjualan sama dengan biaya total ditambah total biaya variabel ditambah laba operasi. Titik impas dalam satuan nilai dolar. Kadangkala jumlah unit yang terjual, biaya variabel per unit, dan harga jual tidak diketahui atau tidak praktis untuk ditentukan. Penjualan sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel ditambah laba. Margin kontribusi. Metode margin kontribusi juga dapat digunakan untuk mengetahui titik impas dalam suatu dolar dengan menggunakan rasio margin kontribusi. Q sama dengan biaya tetap atau margin kontribusi per unit. Y sama dengan buka kurung V per B tutup kurung dikali Y. Laba penjualan. Hasil penjualan bersih sebelum dikurangi biaya produksi. Laba penjualan dalam unit. Besarnya penjualan yang dibutuhkan agar dapat mencapai target laba operasi membuat para manajer bergerak dari titik yang menghasilkan laba nol ke titik yang menghasilkan laba positif tertentu. Para manajer menyadari mudahnya untuk menggunakan penjualan aktual pada setiap titik dalam suatu waktu untuk menentukan seberapa dekat atau jauh dari titik impas. Penjualan dalam unit sama dengan target laba ditambah total biaya tetap atau harga jual dikurang variabel per unit. Laba penjualan dalam nilai. Jumlah unit yang diperlukan untuk memperoleh target laba operasi membuat para manajer beralih dari sebuah titik yang menghasilkan laba nol ke sebuah titik yang memberikan laba positif tertentu. Penjualan dalam dolar sama dengan target laba ditambah total biaya tetap atau rasio margin kontribusi. Laba operasi. Laba operasi adalah total pendapatan dikurangi dengan total beban. Laba operasi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit yang terjual dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual dikurang total biaya tetap. Margin kontribusi laporan laba rugi. Margin kontribusi adalah selisih antara penjualan dan beban variabel. Margin kontribusi adalah jumlah dari pendapatan penjualan yang tersisa setelah seluruh beban variabel terpenuhi yang dapat digunakan untuk berkontribusi ke beban tetap dan laba operasi. Margin kontribusi per unit sama dengan harga jual dikurang biaya variabel per unit.
Grafik hubungan biaya volume laba. Grafik biaya dikurang volume dikurang laba memperlihatkan hubungan di antara biaya, volume, dan laba operasi. Dengan menggambarkan garis total pendapatan dan garis total biaya pada grafik. Untuk memperoleh hubungan yang lebih terperinci, perlu untuk menggambarkan dua garis terpisah, garis total pendapatan dan garis total biaya. Pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit. Total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit plus biaya tetap. Asumsi analisis biaya volume laba. Terdapat fungsi biaya yang dapat mendapatkan yang linear yang dapat ditentukan dan tetap konstan pada kisaran yang relevan. Harga jual dan biaya-biaya diketahui dengan pasti. Jumlah unit yang diproduksi adalah jumlah unit yang dijual dikurang persediaan barang jadi. Bauran penjualan diketahui dengan pasti untuk situasi titik impas untuk lebih dari satu jenis produk. Itulah tadi penyampaian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.